Halo semua, kembali lagi bersama Nadia di channel Movie.com. Kali ini Nadia akan membawakan kisah alur dari sebuah film petualangan fantasi berjudul Sucker Punch yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang berusaha melarikan diri dari realita kelam yang menjerat hidupnya. Seperti apa kisah lengkapnya? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Pada tahun 1950-an, hiduplah seorang gadis berusia 20 tahun bernama Baby Doll. Ia baru saja kehilangan ibu kandungnya dan kini harus mengurus adik perempuannya sekaligus menghadapi ayah tirinya yang kejam dan tamak akan harta warisan sang ibu. Kita sebut saja ayah tirinya ini Slamet. Setelah surat wasiat diterbitkan, Slamet mengetahui bahwa seluruh warisan hanya diberikan kepada Baby Doll dan adiknya. Tentu saja hal itu membuatnya murka. Diliputi amarah dan rasa iri, Slamet mencoba mengikat Baby Doll, namun gadis itu melakukan perlawanan dan segera mengunci diri di kamar. Sayangnya, ia lupa membawa sang adik, yang akhirnya menjadi sasaran kebejatan Slamet berikutnya. Sebelum Slamet sempat berbuat jahat, Baby Doll nekat keluar dari kamar lewat jendela dan menodongkan pistol ke arah Slamet. Ia menembakkan pelurunya, namun nasib tragis terjadi. Peluru itu meleset dan justru mengenai adiknya sendiri. Adik Baby Doll pun tewas di tempat. Tak lama kemudian, polisi datang. Slamet berpura-pura menjadi korban dan menuduh Baby Doll memiliki gangguan jiwa, bahkan menudingnya sebagai pembunuh adiknya sendiri. Keesokan paginya, Slamet bersama pihak kepolisian membawa Baby Doll ke sebuah rumah sakit jiwa bernama Lenox House for the Mentally Insane. Di sana, Baby Doll disambut oleh pengelola rumah sakit, Blue Jones, yang kemudian membawanya ke sebuah ruang teater. Ruang itu diisi oleh para pasien wanita yang mengalami gangguan mental dan dipandu oleh seorang terapis bernama Dr. Vera Gorski. Slamet kemudian menyuap Blue Jones agar memalsukan tanda tangan psikiater rumah sakit dengan tujuan agar Baby Doll dilebotomi, sebuah prosedur yang akan menghapus ingatannya sehingga ia tak bisa mengungkap kebenaran tentang kematian adiknya. Setelah kesepakatan mereka tercapai, Baby Doll dibawa menuju ruang lobotomi. Dalam perjalanan menuju sana, ia memperhatikan 4 benda penting. Sebuah korek api milik penjaga pintu, peta rumah sakit di ruangan Blue Jones, pisau dapur, dan kunci serbaguna milik Blue Jones. Baby Doll kemudian diikat di atas kursi untuk memulai proses lobotomi oleh seorang dokter bedah. Kita sebut saja namanya Roller. Lobotomi sendiri adalah prosedur pembedahan otak yang bertujuan untuk memutus atau menyambungkan syaraf tertentu agar perilaku pasien dapat dengan mudah dikendalikan. Ketika Roller hendak memulai operasi, disitulah Baby Doll bertekad untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Ia mulai memainkan dunia imajinasinya, membayangkan dirinya berada di sebuah rumah bordil milik Blue Jones yang dalam dunia khayalannya berperan sebagai seorang mafia, sementara Dr. Gorski berperan sebagai mucikari. Blue Jones memberitahu Baby Doll bahwa dalam 5 hari ke depan akan datang seorang penjudi besar yang ingin membeli keperawanannya. Setelah itu, Blue mengutus pasien senior bernama Sweet Pea untuk menemani Baby Doll berkeliling ruangan. Namun karena Sweet Pea sedang sibuk, tugas tersebut dialihkan kepada adiknya Rocket. Rocket mengajak Baby Doll berkeliling ke berbagai ruangan, dimulai dari sebuah kamar yang digunakan sebagai tempat berkembang biak, lalu ke dapur yang hanya dijaga oleh seorang koki. Setelah itu, Rocket membawa Baby Doll ke sanggar latihan tari, tempat para pasien berlatih menggoda tamu pria melalui tarian sensual mereka. Di sana, Baby Doll juga diperkenalkan dengan 2 teman Rocket, yaitu Amber dan Blondie. Keesokan harinya, rumah bordil tersebut menggelar sebuah pertunjukan untuk menghibur para tamu. Baby Doll belum ikut tampil dalam pertunjukan itu. Ia hanya bertugas sebagai pelayan minuman karena pasien baru memang harus memulai dari pekerjaan bersih-bersih. Hari berikutnya, Rocket terlihat diam-diam masuk ke dapur untuk mencuri makanan dari ruang penyimpanan.
Sayangnya, aksinya ketahuan oleh sang koki yang langsung berusaha membungkam Rocket. Kebetulan, Baby Doll yang sedang mengepel di dekat dapur mendengar teriakan Rocket. Tanpa pikir panjang, ia bergegas masuk ke dapur dan mengambil pisau untuk mengancam koki tersebut. Setelah kejadian itu, Baby Doll dan Rocket pergi ke ruang sanggar, di mana Dr. Gorski sedang mengarahkan para pasien untuk menari. Gorski kemudian meminta Baby Doll untuk menari, dan memutar sebuah lagu yang perlahan membuat Baby Doll larut dalam suasana. Disinilah Baby Doll kembali masuk ke dunia fantasinya. Kali ini, ia membayangkan dirinya berada di sebuah kuil Jepang. Ia melangkah masuk ke dalam kuil tersebut dan bertemu dengan seorang pria misterius bernama Wiseman. Wiseman menatapnya dan bertanya alasan Baby Doll datang ke tempat itu. Dengan penuh tekad, Baby Doll menjawab bahwa ia ingin memperjuangkan dirinya sendiri dan meraih kebebasan sejati. Mendengar hal itu, Wiseman pun memberikan Baby Doll 2 senjata, sebuah pistol dan 1 pedang samurai atau katana. Ia kemudian berkata, agar kau bisa bebas, kau harus mengumpulkan 5 benda, peta, api, pisau, kunci, dan yang terakhir, sesuatu yang misterius, sesuatu yang menuntut pengorbanan, namun pengorbanan itu bisa membawamu pada kemenangan yang sesungguhnya. Setelah menerima arahan dari Wiseman, Baby Doll melangkah keluar dan mendapati 3 pendekar samurai raksasa menghadangnya. Satu persatu mereka menyerang, namun Baby Doll dengan cekatan menghindar dan melawan balik. Dengan keberanian dan ketangkasan luar biasa, ia berhasil menumbangkan ketiga samurai tersebut. Saat fantasi itu berakhir, Baby Doll tersadar dan kembali ke rumah bordil. Tariannya membuat semua orang terpukau, termasuk Blue Jones dan Dr. Gorski. Keesokan harinya, Baby Doll mengajak keempat temannya untuk menyusun rencana pelarian, karena hanya tersisa 3 hari lagi sebelum penjudi besar itu datang. Ia kemudian memberitahu mereka tentang 5 benda penting yang harus dikumpulkan agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Mendengar hal itu, Rocket, Amber, Blondie, dan Sweet Pea akhirnya sepakat bergabung dengan Baby Doll. Target pertama mereka adalah peta. Sweet Pea kemudian mendatangi kantor Blue Jones dan berpura-pura melaporkan bahwa Baby Doll sedang menari. Blue yang penasaran dan ingin melihat langsung tarian Baby Doll pun segera pergi. Kesempatan itu dimanfaatkan Sweet Pea untuk masuk ke kantornya dan menyalin peta tersebut. Sementara itu, dalam dunia fantasinya, Baby Doll membayangkan dirinya berada di medan perang dunia pertama. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia ditemani Rocket, Amber, Blondie, dan Sweet Pea. Namun, perlu diingat, semua karakter itu hanyalah representasi dari sisi-sisi diri Baby Doll sendiri. Mereka mendapat instruksi dari Wiseman yang memberi misi untuk merebut peta dari dalam bunker pertahanan yang dijaga oleh zombie tentara. Sebelum misi dimulai, Wiseman meminta Amber untuk mengoperasikan robot tempur dan mengingatkan mereka agar selalu bekerja dalam satu tim. Pertempuran pun dimulai. Baby Doll dan timnya melancarkan serangan sengit melawan para zombie Nazi. Mereka akhirnya menemukan pembawa peta, namun orang itu mencoba kabur menggunakan pesawat raksasa. Tanpa ragu, Baby Doll mengambil senapan DP milik 2 zombie lalu menembaki pesawat tersebut hingga meledak di udara. Ledakan itu membuat si pembawa peta terjatuh tepat di hadapan Baby Doll. Ketika Baby Doll hendak mengambil peta itu, sekumpulan tentara Nazi datang menghadang. Namun tak lama kemudian, rekan-rekannya muncul dan membantu melawan. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya mereka berhasil mengambil peta dan kembali ke dunia nyata. Begitu pula dengan Sweet Pea yang sukses menyalin peta aslinya di kantor Blue. Blue Jones tampak sangat terpesona dengan tarian Baby Doll. Ia bahkan meminta Gorski untuk memperkenalkannya kepada wali kota yang kebetulan akan datang ke rumah bordil itu keesokan malamnya.
Awalnya Gorski menolak karena Baby Doll masih pasien baru. Namun setelah dibujuk terus oleh Blue, akhirnya ia menyetujui permintaannya. Ketika Blue kembali ke kantornya, ia menyadari ada lubang jepitan baru di petanya. Dari situlah ia mulai curiga. Seseorang baru saja menyalin peta miliknya tanpa izin. Baby Doll dan teman-temannya mulai menyusun rencana kedua, yaitu mencuri korek api milik Pak Wali Kota, item berikutnya yang melambangkan api. Dalam rencana ini, Baby Doll bertugas mengalihkan perhatian Wali Kota dengan menari di atas panggung. Sementara Amber ditugaskan untuk mengambil korek api dari saku jas Wali Kota. Malam kedatangan Wali Kota pun tiba. Amber bersiap melancarkan aksinya. Sementara Baby Doll menari gemulai di atas panggung diiringi alunan musik yang menggema di seluruh ruangan. Dalam tarian itu, Baby Doll kembali masuk ke dunia fantasinya. Kali ini, ia dan keempat temannya berada di dalam sebuah pesawat tempur. Dan seperti biasa, Wiseman hadir memberikan instruksi. Ia memerintahkan mereka untuk mengambil 2 kristal api yang tersimpan di tenggorokan bayi naga. Namun, naga itu berada di dalam kastil yang dijaga ketat oleh pasukan orc. Sebelum mereka berangkat, Wiseman memberikan pesan penting. Ingat, jangan pernah membangunkan induk naganya. Baby Doll, Rocket, dan Sweet Pea diturunkan di sekitar kastil, sementara Amber dan Blondie tetap berada di pesawat untuk memberikan perlindungan udara. Ketiganya langsung terlibat dalam pertempuran sengit melawan para orc yang menjaga gerbang kastil. Satu persatu, orc berhasil mereka tumbangkan. Setelah berhasil masuk, mereka mendapati bayi naga sedang tertidur pulas. Tanpa membuang waktu, Baby Doll dan Rocket segera menghunus pedangnya dan menggorok leher bayi naga kecil itu, lalu mengambil 2 kristal api dari dalam tenggorokannya. Namun tak lama kemudian, induk naga muncul dengan amarah yang luar biasa ketika melihat anaknya telah mati. Ia mengamuk dan menghancurkan kastil, lalu mengejar Baby Doll tanpa ampun. Amber segera bertindak. Ia mengalihkan perhatian sang naga dengan manuver berani menggunakan pesawatnya. Dalam pengejaran yang menegangkan, naga raksasa itu berhasil merusak bagian belakang kabin pesawat. Amber pun memancingnya untuk turun dan mengejar Baby Doll di darat. Saat naga itu mendekat, Baby Doll berlari menuju gerbang kastil, lalu melompat tinggi dan menusukkan samurainya tepat ke kepalan sang naga, membunuhnya seketika. Baby Doll pun kembali ke dunia nyata di rumah bordil. Di sana, Amber telah sukses mengambil korek api dari saku Pak Wali Kota. Baby Doll kemudian segera menyembunyikan korek tersebut di bawah lantai meja agar tidak ketahuan. Tak lama, Blue Jones datang dengan emosi yang meledak-ledak. Ia menuduh Sweet Pea dan yang lainnya mencoba melarikan diri meskipun belum memiliki bukti pasti. Keesokan harinya, Blondie mulai merasa gelisah. Ketakutan mulai menguasainya. Ia takut rencana mereka ketahuan Blue dan berakhir dengan kematian. Saat ia menangis di sudut ruangan, Dr. Gorski datang menghampirinya. Dalam tekanan, Blondie akhirnya membocorkan seluruh rencana pelarian yang mereka susun bersama. Kebetulan, Blue Jones datang tepat di saat itu dan mendengar semuanya. Ia akhirnya tahu seluruh rencana 5 gadis tersebut. Sementara itu, di dapur, Baby Doll, Rocket, Sweet Pea, dan Amber memulai rencana ketiga, mengambil pisau milik sang koki. Baby Doll naik ke atas meja dan mulai menari. Untuk mengalihkan perhatian, sementara Rocket dengan cepat meraih pisau yang terselip di ikat pinggang koki. Seketika, Baby Doll kembali tenggelam ke dalam dunia fantasinya. Kali ini hanya ada Rocket, Amber, dan Sweet Pea bersamanya. Mereka mendapat misi baru dari Wiseman, menonaktifkan bom di atas kereta api yang dijaga ketat oleh puluhan robot penjaga. Dengan semangat juang tinggi, mereka menaiki helikopter, lalu meledakkan gerbong belakang untuk menciptakan jalur masuk. Baby Doll, Rocket, dan Sweet Pea turun dan memulai pertempuran epik melawan pasukan robot yang ganas.
Setelah berhasil mengalahkan beberapa robot, mereka mulai mengangkut bom menggunakan helikopter. Namun pada saat yang sama, salah satu robot berhasil mengaktifkan bom tersebut. Robot itu juga merusak jetpack milik Rocket, membuatnya tidak bisa ikut pergi bersama yang lain. Sementara di dunia nyata, musik yang mengiringi tarian Baby Doll tiba-tiba berhenti karena kabel radio terkena air. Hal itu memutus koneksi Baby Doll dengan dunia fantasinya dan membuat Koki tersadar dari pengaruh tarian tersebut. Ia melihat Sweet Pea sedang mengambil pisaunya. Sontak ia mengamuk dan berusaha menikamnya. Namun Rocket dengan sigap melindungi Sweet Pea dan menjadi korban tusukan sang Koki. Beberapa saat kemudian musik kembali menyala dan Baby Doll pun kembali terkoneksi dengan dunia imajinasinya. Di sana Rocket yang kehilangan jetpacknya memilih untuk mengorbankan dirinya. Bom tersebut akhirnya meledak di tengah kota, tepat setelah Sweet Pea berhasil mencapai helikopter dan melarikan diri. Baby Doll kembali ke dunia nyata dan mendapati bahwa Rocket telah tewas, tertikam oleh Koki. Namun ia berhasil mengambil pisau yang menjadi item ketiga dari daftar Wiseman. Tak lama kemudian Blue Jones datang dengan amarah yang meluap-luap. Ia menyalahkan sang Koki dan juga Sweet Pea atas kematian Rocket. Blue lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Sweet Pea di lemari penyimpanan, kemudian menginterogasi Baby Doll, Amber, dan Blondie di ruang make-up. Dalam interogasi itu, Blue akhirnya mengetahui kebenaran. Ia membongkar seluruh rancangan pelarian yang selama ini disusun Baby Doll. Dipenuhi amarah dan kekecewaan, Blue kemudian menembak mati Amber dan Blondie di tempat. Setelah semua orang pergi, Blue menyisakan dirinya sendiri bersama Baby Doll di ruangan itu. Ia mencurahkan rasa kesalnya dan berusaha memperkosa Baby Doll. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Baby Doll menusuk perut Blue dengan pisau yang dulu ia ambil dari Koki. Baby Doll kemudian mengambil kunci serbaguna milik Blue, membuka lemari, dan membebaskan Sweet Pea. Keduanya segera berlari keluar dari rumah bordil dan mendapati sekelompok penjaga bersenjata sedang berjaga di halaman. Di momen itu, Baby Doll menyadari satu hal penting, bahwa item kelima adalah pengorbanannya sendiri. Selama ini, semua perjuangan bukan untuk dirinya, melainkan untuk membebaskan Sweet Pea. Dengan penuh keberanian, Baby Doll menyerahkan dirinya kepada para penjaga, sementara Sweet Pea menyelinap diam-diam dan melarikan diri. Setelah Sweet Pea berhasil pergi jauh, Baby Doll menghadapi para penjaga dan sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya ia terpukul keras hingga tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Baby Doll mendapati dirinya berada di atas ranjang dan di hadapannya berdiri sang penjudi besar, yang ternyata adalah Dr. Roller, dokter yang akan melakukan lobotomi. Roller menatap Baby Doll dengan iba, ia bisa melihat kesedihan dan penderitaan mendalam di mata gadis itu. Merasa tersentuh, Roller akhirnya memutuskan untuk menolong Baby Doll agar terbebas dari semua penderitaan yang ia alami. Adegan berpindah ke dunia nyata, tepat ketika Dr. Roller mulai melakukan lobotomi di kepala Baby Doll. Saat itu, Roller tampak kebingungan melihat ekspresi wajah Baby Doll yang begitu tenang, seolah tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Dari sorot matanya, Roller menyadari bahwa Baby Doll sebenarnya tidak mengalami gangguan jiwa. Roller kemudian menanyakan pada Dr. Gorski, mengapa ia mengizinkan pasien normal menjalani prosedur lobotomi. Namun Gorski tampak terkejut, karena ia sama sekali tidak pernah menandatangani izin untuk tindakan tersebut. Ia bahkan menjelaskan bahwa Baby Doll baru seminggu dirawat di rumah sakit ini. Dan selama itu, memang terjadi kekacauan. 3 pasien meninggal dan seorang petugas, Blue Jones, mengalami luka di leher. Saat Gorski memeriksa berkas surat kontrak dari ayah tiri Baby Doll, ia menemukan bahwa tanda tangannya telah dipalsukan oleh Blue Jones. Di waktu yang sama, petugas rumah sakit membawa Baby Doll keluar dari ruang operasi dan mempertemukannya dengan Blue Jones, yang kini tampak murka dengan luka sayatan di lehernya akibat tusukan Baby Doll sebelumnya. Dengan tatapan penuh dendam, Blue hendak mendekati Baby Doll dan melakukan pelecehan. Namun tiba-tiba Dr. Gorski muncul bersama pihak kepolisian. Blue Jones pun akhirnya ditangkap atas tuduhan pemalsuan prosedur medis dan tindak pelecehan terhadap pasien. Dalam interogasi, Blue mengakui bahwa semua perintah itu datang dari ayah tiri Baby Doll, sehingga sang ayah tiri pun ikut diperiksa oleh polisi. Sementara itu di sisi lain, Sweet Pea terlihat berada di sebuah terminal bus. Ketika ia hendak menaiki bus, 2 orang polisi datang dan menaruh curiga bahwa Sweet Pea adalah pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Namun sang supir bus, yang ternyata adalah Wiseman, dengan tenang mengatakan bahwa Sweet Pea adalah penumpangnya, dan ia hanya keluar sebentar untuk ke toilet terminal. Mendengar itu, kedua polisi akhirnya mundur dan Sweet Pea berhasil bebas dari penderitaannya. Dan di sanalah, film pun berakhir.
Film ini memang terasa membingungkan, tapi tenang saja, di sini Nadia akan sedikit mengulas maknanya. Film Sucker Punch memiliki 3 lapisan dunia. Dunia nyata, dunia imajinasi, dan dunia fantasi. Ketiganya saling terhubung. Artinya, peristiwa yang terjadi di dunia fantasi mencerminkan kejadian di dunia nyata, meski dalam bentuk yang berbeda. Contohnya, kematian Rocket di dunia fantasi mungkin melambangkan kecelakaan fatal di dunia nyata, dan luka di leher Blue Jones memang benar disebabkan oleh Baby Doll, tapi bukan di medan perang atau kastil, melainkan saat Blue mencoba memperkosanya di kamar. Yang paling penting, semua kejadian itu berlangsung hanya dalam waktu 1 minggu. Sejak Baby Doll pertama kali masuk ke rumah sakit jiwa, bertemu Rocket, Amber, Blondie, dan Sweet Pea, lalu menyusun rencana pelarian mereka, hingga akhirnya menelan banyak korban dan berakhir dengan lobotomi yang dilakukan oleh Roller. Dan itulah alur cerita lengkap dari film Sucker Punch 2011. Nadia mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian alur atau pengucapan kata. Kalau kalian punya pendapat lain atau teori berbeda tentang makna film ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di movie.com. Nadia pamit, bye-bye!